For non-Indonesian speakers, you can find English subtitles on the video. Halo, aku Nengah Krisnarini, konselor dan fasilitator sound healing dari Soundly Within. Aku percaya semua orang itu cukup dan layak. Tapi, pengalaman hidup buat kita ngerasa sebaliknya dan bikin kita nggak betah jadi diri sendiri. Simak podcast ini di mana kita ngebahas hal-hal yang bantu bebasin kita dari pemahaman keliru itu, supaya bisa hidup nyaman dalam diri. Remember, you are enough and worthy. Halo semua, selamat datang di episode perdana Nyaman Dalam Diri. Gimana nih kabarnya? Semoga happy dan sehat ya. Dan buat teman-teman yang lagi berpuasa, semoga ibadahnya di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan berjalan lancar dan nyaman. Nah, jujur aku sebenarnya sangat deg-degan karena ini episode perdana. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih namanya Nyaman Dalam Diri. Sebelum ceritain alasannya kenapa, aku permisi dulu untuk kenalin diriku ya. Namaku Nengah, konselor yang juga belajar sound healing. Dari kecil selalu ngandelin musik untuk membantu meregulasi emosi. Terus kebetulan juga aku juga penyanyi pencipta lagu dan musik itu passion nomor satuku. Tahun 2022 Soundly Within berdiri sebagai wadah misiku jadi cheerleader semua orang termasuk diriku sendiri. Buat percaya sebuah fakta mutlak kalau kita tuh cukup dan layak no matter what. Supaya kita bisa hidup nyaman dalam diri sendiri atau live soundly within ourselves. Nah, dari perkenalannya itu kayaknya udah ketebak ya kenapa nama podcastnya seperti ini. Mungkin di episode perdana ini aku bisa jelasin inspirasi di balik pemilihan nama ini. Nah, inspirasinya itu datang dari pemahaman manusia sebagai rumah. Bingung ya, kenapa manusia bisa jadi rumah? Gini loh ceritanya. Kilas balik ke 2017, temenku Ola ngasih tahu soal buku judulnya Rekonsiliasi yang ditulis oleh Thich Nhat Hanh. Dan ngomong-ngomong aku minta maaf ya kalau salah ngucapin nama beliau. Di buku ini beliau bilang kalau consciousness atau kesadaran kita itu selayaknya rumah di mana ruang bawah tanah menjadi gudang tempat menyimpan kesadaran. Terus ruang tamu tuh tempat kesadaran pikiran kita berada. Dan di buku itu juga dibilang gini nih, kepedihan, kesedihan, amarah, dan keputusasaan selalu ingin masuk ke dalam kesadaran pikiran ke ruang tamu karena mereka telah tumbuh besar dan membutuhkan perhatian kita. Mereka tuh pengen muncul, tapi ya namanya juga manusia ya. Kita tuh gak kepengen ketemu mereka karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Jadi kita berusaha kayak sebisa mungkin jangan sampai kita harus bertemu. Terus kita pengen mereka tetap tidur di ruang bawah tanah. Nah, ada yang bikin aku manggut-manggut banget waktu beliau bilang begini nih. Ini aku manggut-manggutnya jadi kayak ngerti kenapa ya kita sebagai manusia baik banget belajar mindfulness gitu. Nah, kata beliau, tetapi semua formasi mental perlu bersirkulasi. Kalau nggak diizinin untuk muncul, bisa menciptakan sirkulasi yang buruk dalam jiwa kita dan gejala penyakit mental dan depresi pun mulai terwujud dalam pikiran dan tubuh kita. Tentunya kita nggak mau dong hal itu terjadi. Nah, di tahun 2020 ketemu lagi perumpamaan rumah dan tamu ini. Pas pandemi baru mulai, orang-orang cari kegiatan di rumah aja, ngaduk dalgona, ngikutin berbagai macam challenge, ngikutin berbagai macam kursus online. Nah, aku waktu itu juga ngambil tuh kursus online, ada beberapa, salah satunya Demystifying Mindfulness di Coursera. Nama dosennya Chris Goto-Jones. Again, kalau misalnya aku salah mengucapkan nama beliau, mohon maaf sekali. Beliau ini seorang profesor di bidang filosofi. Aku pribadi sangat merekomendasikan kursus ini karena seru banget dan ngebuka mata banget. Terus bonusnya lagi nih buat para cewek-cewek, Pak Chris itu lucu loh, he's really cute. Halo Pak Chris, siapa tahu bapaknya nonton. Nah, dari kursus ini aku jadi tahu puisi yang judulnya Rumah Singgah karyanya Jalaluddin Rumi. Puisinya begini nih. Kita baca puisi dulu ya. Menjadi manusia itu adalah rumah singgah. Setiap pagi ada kehadiran yang baru. Kesenangan, kesedihan, keburukan, beberapa kesadaran sesaat datang sebagai tamu yang tak diundang. Terima dan sambutlah mereka. Walaupun mereka sekumpulan duka yang menghempas rumahmu seisinya, tetap saja jamulah setiap tamu dengan hormat. Mungkin saja kamu sedang dibersihkan untuk menerima sekeping bahagia.
pikiran gelap, aib, niat jahat, sambutlah mereka semua di ambang pintu dengan tawamu, undanglah mereka untuk masuk. Bersyukurlah atas siapapun yang datang, karena semua diutus untuk menuntun kita. Dalam banget ya puisinya ya, semuanya tuh utusan ilahi untuk nuntun kita. Gara-gara puisi ini aku jadi ngeh kalau jalan ninjaku buat jadi diri sendiri apa adanya adalah pertama-tama menerima segala macam tamu yang muncul di dalam rumahku, dalam diriku. Dan bentuknya bisa macam-macam, emosi, pikiran yang melintas, memori, bahkan sampai sensasi fisik dan sebagainya. Buatku pribadi, contoh emosi yang paling menarik buat dibahas dalam konteks ini adalah amarah. Waktu kecil aku sering banget diledek sebagai tukang marah. Tuh aku sebel banget waktu masih kecil, lagi marah diledek lagi kan. Terus kita juga di Indonesia sering dengar orang ngomong, jangan marah-marah nanti cepet tua. Gengges gitu kan. Ngerti sih sebenarnya maksud baik di balik kata-kata itu, karena gak pengen kita reaktif dan melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri atau sekitar. Tapi pengondisian yang kayak gini nih bikin aku tuh refleks menolak kehadiran amarah pas dia lagi muncul gitu. Gak banget deh gue marah-marah gitu, dan ini sebuah aib yang harus disembunyikan. Terus biasanya nih kalau lagi marah dan gak pengen ngadepin, cepet-cepet deh pendem tuh amarah di ruang bawah tanah, terus cari pengalihan gitu kan ya. Mau nonton TV kek, mau makan kek gitu kan, atau ngapain kek, yang penting kabur dari keadaan sebenarnya karena rasanya gak nyaman di dalam diri, gak betah gitu kan. Dan ini tuh disebut gitu dalam buku Thich Nhat Hanh. Dan puisi Jalaluddin Rumi bikin aku nyadar sebenarnya ada maksud loh di balik kehadiran amarah ini. Nah di tahun 2020 itu aku mulai nyari siasat yang pas buat menghadapi amarahku pas lagi dia berkunjung. Dan yang salah satu pesan yang aku tangkap dari Anggarita, itu nama amarahku, dia tuh pengen aku bersikap asertif kepada orang-orang yang melanggar batasanku gitu. Soalnya selama ini mungkin orang-orang tersebut gak tahu batasan sehatku tuh kayak apa. Dan kalau gak dikomunikasikan secara baik, secara asertif, gimana mereka bisa ngerti gitu kan. Uga nih katanya Anggarita. Nah, jadi di situ tuh aku kayak walaupun ngerasa ketemu sama amarah tuh gak nyaman kan ya. Tapi pada saat yang bersamaan aku ngerasa bersyukur bisa ngobrol sama Anggarita. Dan itu bener banget seperti di puisi Rumi tadi. Bersyukurlah atas siapapun yang datang karena semua diutus untuk menuntun kita. Dan ini bikin aku nyadar, makin nyadar. Ada loh cara lain untuk menghadapi amarah selain bersikap reaktif yang merugikan. Dan kita sebagai manusia tuh ternyata punya opsi itu. Kalau lagi marah mau reaktif atau mau ngadapin amarahnya, atau mungkin nanti dulu dihadapinnya kalau lagi bisa. Banyak banget opsinya gitu kan. Bener-bener deh di tahun 2020 itu ngasih banyak waktu luang yang bisa dibilang tuh memungkinkan untuk bengong, berfaedah dan mencerahkan. Nah yang menariknya nih, dua sosok ini kan bisa dibilang benar-benar berbeda. Rumi dari Persia beraliran Sufi dan hidup di abad ke-13, sementara Thich Nhat Hanh, biksu Buddha Zen berasal dari Vietnam dan meninggal di tahun 2022. Kok bisa ya dua-duanya tuh ngebahas manusia sebagai rumah dari berbagai macam tamu. Jeng jeng jeng, pesan ilahi gak sih gitu kan. Terus aku jadi penasaran, kira-kira bakal ketemu lagi gak ya perumpamaan seperti ini di kearifan-kearifan dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin dari Indonesia, itu aku pengen banget mencari tahu hal itu. Dan ini bikin aku mikir gitu ya, gimana sih tuan rumah yang baik gitu. Gimana aku bisa jadi tuan rumah yang baik untuk segala macam tamu di dalam diri. Gimana caranya gak tergoda buat kabur terus nyibukin diri dengan berbagai macam kegiatan duniawi. Karena tamu-tamu yang muncul kan memang gak selalu menyenangkan. Soalnya hidup itu kan sayangnya tidak selalu menyenangkan, say. Cry. Terus gimana sih caranya bisa bebas dari pemikiran, ada yang gak beres emang dari diri gue gitu ya, ada yang kurang. Terus gue harus keluar dari diri gue sendiri untuk nyari yang cukup dan layak di luar sana gitu. Gimana caranya bisa mandang rumah sendiri alias diri sendiri udah cukup dan layak supaya bisa ajak dirasanya di rumah, ngerasa betah, ngerasa nyaman dalam diri. Nah dari situ deh nama nyaman dalam diri lahir, gitu loh ceritanya. Oke.
Wah, nggak kerasa ya, cukup panjang pembahasan kita. Makasih banget buat kamu-kamu yang udah mantengin episode perdana Nyaman Dalam Diri. Sebenarnya ini aku udah lama banget pengen bikin podcast ini, tapi kemarin itu kayaknya sibuk menjamu tamu-tamu yang bernama overthinking dan perfectionism. Kayaknya mungkin kita bisa bahas tentang menunda-nunda dan perfeksionisme di episode yang berikut-berikutnya. Terus kalau misalnya penasaran sama referensi yang aku sebutkan, bisa ceki-ceki link-link yang ada di deskripsi. Terus jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Dan di penghujung podcast ini aku pengen ngucapin selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf kalau ada kata atau perbuatan yang salah. Selamat menikmati kebersamaan di libur Lebaran dan sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Nyaman Dalam Diri bersama Nengah Kresnarini. Podcast ini bersifat edukasional dan tidak dapat menggantikan arahan dan saran terapis atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.